Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita masih kembali bersama-sama belajar dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai bab awal mula turunnya wahyu. Insyaallah di pertemuan ini kita akan masuki bab terbaru, yaitu bab mengenai kitabul imam, ya, atau kitab mengenai perkara iman. Kitabul iman ini kalau kita lihat terdiri atas panjang sekali, ya, ada 36 subbab, itu khusus membahas mengenai iman. Jadi luar biasa kalau kita pelajari secara mendalam apa itu iman. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mendefinisikan iman itu sebagai, kalau kita secara bahasa yang memahami sehari-hari, iman itu ya percaya sesuai dengan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan seterusnya. Tapi ternyata para ulama merumuskan definisi iman itu tidak hanya sebatas sesederhana bahwa ya percaya aja, nggak cukup. Itu sebabnya para ulama mendefinisikan iman itu sebagai tasdiqu bil qalbi. Yang pertama, membenarkan dengan hati. Nah, itu tadi rukun iman yang tadi, ya, membenarkan dengan hati. Tasdiq, membenarkan. Tapi tidak cukup dengan membenarkan. Yang kedua adalah wa taqriru bil lisan, dan mengikrarkannya dengan mulut. Jadi nggak cukup hanya sekedar percaya di dalam hati, tapi harus mengikrarkan bahwa dia itu orang yang beriman, ditandai dengan membaca 2 kalimat syahadat. Biasanya gitu. Makanya orang kalau mau masuk Islam baca syahadatnya untuk menunjukkan keimanan bahwa dia beriman. Apakah cukup dengan hanya sekedar membaca? Ternyata tidak. Maka para ulama melanjutkan bahwa definisi iman tidak hanya sekedar tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, tidak sekedar taqriru bil lisan, mengungkapkan dengan lidahnya, dengan
mulutnya, tapi juga wal a'malu bil arkan, mengamalkan apa yang diyakininya itu dengan anggota badannya. Jadi hatinya membenarkan, mulutnya mengucapkan, dan seluruh anggota badannya mengamalkan. Itu baru dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, di saat perintah melakukan suatu ibadah tertentu, semua diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, misalnya, wahai orang yang beriman, telah ditetapkan untuk kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Jadi semua panggilannya atau perintahnya adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak melaksanakan perintah tersebut, maka yang bermasalah adalah imannya. Berarti imannya diragukan. Itu sebabnya para ulama di samping definisi yang tadi ya, membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan, mengikrarkan dengan mulutnya, dengan lisannya, yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badannya, ditambah definisinya adalah semua hal tersebut yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan iman itu bertambah? Manakala kita melaksanakan ketaatan. Jadi kalau kita lagi ngerasa lagi taat gitu kan, yang biasanya malam tidur susah bangun misalnya, nah, tiba-tiba kalau lagi semangat gitu, tahajud, wah, jam 3, jam setengah 4 gitu udah pada bangun, nah, berarti imannya lagi bertambah. Tapi kalau nanti lewat lagi, nah, berarti imannya lagi berkurang. Atau kalau di jalanan matanya tertunduk, nah berarti imannya lagi bertambah. Tapi kalau matanya jelalatan, nah berarti imannya lagi berkurang. Jadi iman itu yazidu, bisa bertambah, wa yanqus, bisa berkurang. Bertambah karena kita melaksanakan ketaatan, bisa berkurang karena kita melaksanakan kemaksiatan atau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkas, begitu definisi iman yang disarikan dari pemahaman para ulama ya di dalam kitab Fathul Bari. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman ini tentu saja berkaitan erat dengan Islam. Jadi Islam dulu kemudian iman, atau iman dulu baru Islam? Islam dulu baru iman. Tapi gimana orang mau Islam kalau hatinya nggak ada iman? Bingung kan? Ya, jadi memang tergantung konteksnya. Kalau konteksnya adalah syarat sahnya, nah, seseorang itu menjadi seorang Muslim, ya maka dia harus bersyahadat dulu, baru dia jadi orang Islam. Kalau syarat sah. Tapi syarat sempurnanya, nah beda lagi nih. Kalau sempurnanya seseorang menjadi seorang Muslim, maka tentu saja keimanan itulah yang menjadi tolak ukur yang tadi itu.
Jadi antara iman dengan Islam ya sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Baik jamaah subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Hadis yang terkenal yang mungkin kita juga banyak yang sudah hafal ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini bunia ini bangunan. Jadi dibangunnya Islam itu ala khamsin, berada di atas 5 perkara. Nah, yang kita dari sini para ulama mendefinisikan rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangunnya Islam itu berada di atas 5 perkara. Apa aja 5 perkara? Kita semua udah hafal ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi ramadan. Jadi syahadat yang menyatakan alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Bahasa Arab ini luar biasa kaya dengan kosakata. Kalau kita kan sulit ya membedakan. Ilah itu terjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Tapi juga Rob, Tuhan, Rabbul Alamin, misalnya kan Tuhan yang penguasa alam. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi ilah itu Tuhan, Rob itu Tuhan. Kalau ilah itu Tuhan, Rob itu Tuhan, kenapa bahasa Arab atau bahasa Al-Quran atau bahasa hadisnya ini menggunakan 2 kata yang berbeda? Kenapa nggak ilah aja dua-duanya? Kenapa nggak alhamdulillah hi ilahil alamin misalnya? Kenapa menggunakan Rob? Tapi sementara dia di dalam kalimat ini, di hadis ini, la ilaha illallah. Kenapa menggunakan ilah? Kenapa nggak la Rob ilallah misalnya? La Rob ilallah. Sekarang maknanya sama, tidak ada Rob, tidak ada Tuhan, ilallah. Itu uniknya bahasa Arab dan kayanya kosakata ya. Nah, luar biasa, sehingga memang sangat sulit kalau dipahami hanya dengan terjemahan aja. Jadi mesti memahami dari pemahaman para ulama. Nah, menurut para ulama ini makna ilah di sini adalah sesembahan. La ilaha, tidak ada yang layak disembah atau tidak ada sesembahan. Jadi maknanya ilah itu adalah Tuhan yang disembah, tapi kalau Rob adalah Tuhan yang memelihara atau menciptakan. Jadi itu makna bedanya. Makanya disebut di sini la ilaha, tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan yang layak disembah illallah, kecuali hanya Allah aja. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Makanya kalau kita lihat di video-video di YouTube ya, Syekh siapa namanya yang dari India itu? Zakir Naik. Zakir Naik. Zakir Naik itu kalau nasihatin atau dialog dengan seorang ateis yang nggak percaya dengan Islam, dia justru mengucapkan selamat sama ateis ini. Kenapa selamat? Selamat karena dia sudah mengamalkan setengah dari syahadat. Bagi dia lebih gampang mengislamkan orang ateis dibandingkan mengislamkan orang yang sudah punya keyakinan agama lain. Kenapa? Karena orang ateis itu sudah setengah masuk Islam, dia bilang gitu. Diambil dari mana? Dari kalimat syahadat ini. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, kalimatnya kan begitu. Tidak ada Tuhan. Yang meyakini tidak ada Tuhan siapa? Orang ateis.
Makanya bagi Zakir Naik, kalau udah orang ateis itu ya udah bagi dia setengahnya udah Islam nih. Tugasnya dia tinggal meyakinkan illallah, itu aja. Di la ilahanya udah masuk. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, tidak ada sesembahan. La ilaha, tinggal bagaimana tugasnya si Dr. Zakir Naik ini meyakinkan bahwa illallah, hanya Allah atau kecuali Allah. Yang maknanya syahadat ini sangat dalam ya, kalau kita jabarkan. Jadi ini adalah intisari dari rukun Islam yang kita semua hafal ya. Tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wal hajj, dan berhaji, wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Nah, tapi unik di dalam hadis ini bahwa haji itu didahulukan sebelum Ramadan. Biasanya kita, kalau kita di rukun Islam yang kita kenal kan haji belakangan ya. Nah, tapi di dalam hadis ini haji itu didahulukan Ramadan. Nah, ini di sini debatnya panjang sekali para ulama. Kalau kita baca di secara mendetail ya di Fathul Bari. Jadi para ulama mengatakan kayaknya Imam Bukhari ini lupa gitu. Lupa mengenai urutannya, karena seringkali hadis itu tekstualnya bukan plek keteplek dari Rasulullah kalimat seperti ini, enggak. Jadi hadis itu seringkali hanya esensinya aja, esensinya dipahami, kemudian diucapkan lagi oleh si perawi hadis, sehingga terkadang si perawi hadis ini tertukar urutannya, atau terkadang ada yang mungkin lupa dan sebagainya, sehingga memang satu hadis dengan hadis yang lain saling menguatkan. Karena bagaimanapun Imam Bukhari adalah manusia biasa yang mungkin lupa, ya kan, bukan nabi, makanya bisa jadi salah. Cuman kita tidak ada cara lain untuk sampai kepada Nabi kalau tidak melalui Imam Bukhari, kalau nggak melalui Imam Muslim dan lainnya ya. Makanya saya dulu pernah membawakan di kuliah subuh ini satu topik yang agak sensitif. Saya bilang waktu itu, mau ikut Nabi apa ikut ulama? Sampai Pak Anies marah. Ya kan, ya ikut. Paling semua orang akan mengatakan ikut Nabi. Ya, tapi gimana caranya ikut Nabi kan? Nabinya udah nggak ada. Ya, jadi yang benar-benar ikut Nabi secara murni adalah hanya para sahabat. Kita nggak bisa ikut Nabi. Gimana caranya ikut Nabi? Para sahabat, karena mereka hidup bersama Nabi, sehari-hari bertemu Nabi, pasti para sahabat bisa ikut Nabi. Kalau kita nggak bisa ikut Nabi, karena kita tidak melihat Rasulullah, tidak hidup bersama Rasulullah, sehingga dikatakan kita harus ikut ulama. Kalau kita ikut ulama adalah manusia yang mungkin aja salah, sehingga antara satu ulama dengan ulama yang lain bisa berbeda pendapat, bisa berbeda. Karena Imam Bukhari aja hadis yang ini udah dikritik sama ulama hadis yang lain. Tuker-tuker tuh katanya Bukhari antara haji dan puasa kebalik gitu. Karena di redaksi hadis dari Imam Muslim ya puasa dulu baru haji, tapi di redaksi hadis Imam Bukhari di sini haji dulu baru puasa. Dan para ulama dari banyak hadis, banyak sumber akhirnya menyimpulkan bahwa rukun Islam itu ada 5.
dan haji itu adalah diletakkan di bagian yang terakhir. Kenapa demikian? Karena memang haji ini khusus diperuntukkan bagi mereka yang mampu aja. Tapi yang kalau misalnya sholat, puasa, zakat itu semua harus melaksanakannya. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya di sini menggunakan kalimat bunia, bangunan. Sebagaimana sebuah bangunan, kalau tidak ada salah satu pilarnya ini, maka akan rontok Islamnya. Yang terutama lagi di dalam hadis lain dikatakan mengenai sholat ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi secara khusus ya, Islam itu secara keseluruhan, bunia al-Islam diibaratkan seperti sebuah bangunan. Dan pilarnya atau tiangnya itu adalah as-sholah. Nah, kalau kita bayangkan sebuah bangunan nggak ada tiangnya, pondasinya ada, tiangnya nggak ada, kira-kira atapnya bisa berdiri nggak? Nah, nggak bisa. Pondasinya ada. Apa itu pondasinya? Pondasinya adalah syahadat ini tadi. Itu pondasi. Syahadatnya ada, tapi tiangnya nggak ada. Bagaimana atapnya mau berdiri? Orang kalau bikin bangunan kan dari pondasi dulu, kemudian tiang. Setelah tiang baru atap. Tiangnya itu apa? Tiangnya adalah sholat. Karena Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia berarti telah menegakkan agamanya. Wa man taraka faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah meninggalkan agamanya. Jadi simpel. Orang yang sholat, kemungkinan besar dia pasti puasa. Kemungkinan besar kalau dia punya harta, punya kemampuan, pasti berhaji. Nah, sholat. Orang yang nggak sholat, nah ini udah yakin dia pasti nggak puasa. Gitu simpel. Apalagi haji gitu kan, mesti ngeluarin modal. Kenapa demikian? Ya karena ukurannya sholat. Sholat itu tiang. Kalau udah nggak sholat, yang lainnya pasti rontok. Pernah ada seorang artis, yang nggak perlu saya sebutkan namanya, waktu itu di acara apa itu, bisikan Roma atau apa ya? Apa ya? Ada bisikan Roma atau apa itu? Podcastnya itu. Seorang artis yang terkenal di Indonesia, dia bilang, ya saya mah sholat, kadang enggak, tapi saya gantikan dengan amalan yang lainnya, begitu. Artinya dia merasa dia tuh, karena dia kaya, seorang artis, dia banyak sodako, nyumbang masjid, ya kan, punya nyumbang anak yatim dan sebagainya. Dia merasa amalan sholatnya nggak bolong-bolong, nggak apa-apa, digantikan sama sodako dan cukup, udah menutupi, dia bilang gitu. Nah, makanya dimarahin dia sama Bung Roma, dimarahin. Kemudian Roma Irama menjelaskan tadi itu, as-sholatu imaduddin. Pahala sodakohmu, pahala puasamu, pahala hajimu, pahala umrohmu percuma, tidak akan diterima kalau lu nggak sholat. Karena sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya nggak dilaksanakan, nah ini, maka bagaimana amalan lainnya bisa dapat pahala? Kan rontok kalau nggak ada tiang. Jadi pijakan utamanya yang membuat agama ini berdiri adalah sholat dulu. Sebabnya seringkali di masyarakat kita ya banyak yang nggak paham. Mungkin kita perlu nanti menasihati anak-anak kita, saudara kita dan sebagainya di bulan Ramadan khususnya. Mereka puasa tapi subuhnya kesiangan. Kenapa? Habis sahur tidur. Sahur sih sahur kan, semangat puasa. Habis sahur kan kenyang perut ya, tidur. Bangun-bangun jam 7. Berarti kan dia nggak sholat subuh. Bagaimana puasanya? Nah itu.
Secara fikih mungkin puasanya ya sah-sah aja, tapi secara amal, secara pahala gimana? Sholat yang enggak, tapi puasa dilaksanakan. Nah, ini perlu diluruskan di masyarakat kita, mungkin kepada anak-anak kita, cucu kita, saudara kita yang di rumah, tolong diingatkan. Jangan sia-siakan ibadah kita yang lain, sedekah banyak, puasanya rajin, tapi sholatnya bolong-bolong, itu akan sia-sia ibadah kita. Karena hadisnya as-salatu imaduddin, tiang agama. Bahkan ada hadis lain menyatakan nanti di akhirat yang ditanya itu sholatnya doang. Kalau sholatnya bagus, amalan lainnya nggak akan ditanya, udah pasti bagus. Nah, kalau sholatnya jelek, baru dikorek-korek tuh amalan lainnya. Ada nggak amalan lainnya yang kira-kira bisa menambal, baru dikorek-korek. Udah repot urusannya. Kalau jadi malaikat simpan aja harus sholat nggak, sholat lima waktunya bolong-bolong nggak, oh ya udah aman lah, lewat begitu, simple. Karena memang sholat itu menjadi tiang, menjadi hal pijakan untuk melaksanakan amalan yang lainnya. Bahkan lebih jauh dalam hadis yang lain juga ada dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana membedakan orang itu orang kafir apa orang muslim? As-sholah, kata Nabi, begitu. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan orang kalau nggak sholat, ya apa bedanya sama orang kafir gitu. Yang membedakan kafir atau enggak adalah sholat. Jadi kita lihat aja kalau misalnya azan kedengeran, kita lagi di jalan, lagi di mana, orang itu nggak mau sholat, nah itu orang itu ini Islam apa bukan gitu. Kira-kira gitu. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab berikutnya, bab kedua, yaitu ada cabang-cabangnya iman. Yang tadi definisi iman, yaitu yang agama dan rukun Islam. Nah, yang bab yang berikutnya ini adalah cabang-cabang. Ternyata iman itu bercabang, banyak. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah di sini? Dikatakan al-imanu bid'un wasittun syu'bah. Jadi iman itu bid'un wasittun, lebih daripada situn, 60 syu'bah cabang. Iman itu lebih dari 60 cabang. Banyak ternyata. Kalau dia bahas satu-satu nggak habis-habis. Ada 60 cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu cabangnya dari iman. Bahkan bab malu itu adalah bagian daripada iman. Jadi kalau orang udah nggak punya rasa malu, wah, gimana kira-kira? Banyak ya zaman sekarang ya orang yang nggak punya rasa malu. Udah terang-terangan di bulan Ramadan, terang-terangan cuek aja makan. Banyak. Ramadan itu kalau kita lihat di komplek perkantoran, sepi itu, warung tutup itu paling 3 hari. Udah mulai hari keempat, apalagi udah seminggu, udah kayak biasa aja, nggak ada bedanya tuh Ramadan dengan nggak Ramadan. Waktunya makan siang ya orang pada makan biasa aja. Ya orang muslim Islam KTP ataupun orang non muslim udah makan biasa aja. Sudah tidak ada al-haya, malu, udah nggak punya rasa malu. Udah nggak malu lagi dia nggak puasa, udah nggak malu-malu lagi dia itu nggak sholat dan seterusnya. Makanya dikatakan di sini oleh Nabi, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang daripada iman. Karena malu itu mendorong orang untuk berbuat kebaikan. Mau korupsi, malu. Kayak apa muka gue, taruh di mana muka gue? Kalau sampai ketangkep KPK misalnya, itu jadi mendorong untuk berbuat kebaikan, rasa malu. Mau judi, malu gua kan jamaah Anas.
Apa kata dunia, kalau ketahuan main gaplek ambil pasang misalnya. Begitupun orang mau mabok, mau minum segala macam, malu. Orang kalau masih punya ada rasa malu dalam arti melakukan maksiat. Nah, berarti tanda bahwa dia imannya itu bagus, baik. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah yang tadi. Kalau orang hatinya itu sudah terpatri dalam hatinya, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah, berarti itu imannya sudah yang paling tinggi. Sebabnya di dalam hadis lain juga dikatakan, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tuh. Kenapa? Karena di hatinya sudah terpatri kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah menjamin, tapi ya memang sulit ya, sangat sulit. Kita melihat contoh ya, ada orang yang sakaratul maut kemudian la ilaha illallah terus tek mati gitu. Pernah ada yang lihat nggak? Hah? Nah, di medsos. Kalau kenyataannya kan nggak, kadang-kadang udah gitu doang. Iya, kalau enggak begitu. Karena memang sulit. Karena namanya orang naja, orang yang menjelang mati, itu adalah sakit yang teramat sangat. Kata Nabi seperti dicacah oleh 300 pedang. Jadi kalau hatinya tidak terpatri kalimat la ilaha illallah, boro-boro mengucapkan la ilaha illallah, ya ada gitu. Sakit. Makanya yang cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah yang terpatri dalam hati. Bagaimana mengukurnya? Nah, gampangnya kalau kita kaget misalnya, apa ya kalimat yang diucapkan? Atau kita kesandung terus jatuh, sialan. Nah, kalau sialan berarti kalimat dalam hatinya itu sialan gitu. Suwe misalnya. Gitu loh. Hah? Anjir misalnya gitu. Anjing, ada juga yang begitu. Orang Bandung tuh biasanya. Atau buset. Kelihatan pada saat kaget, karena kaget itu spontan. Kaget entah karena kesandung gitu, kan mau jatuh atau keinjak orang atau kejedot apa gitu, kejedot lemari misalnya, kejedot pintu. Sesuatu yang kaget spontan. Kita ukur dengan diri kita sendiri. Saat kita spontan kaget, kalimat apa yang terucap dari mulut kita, itulah keluar dari dalam hati. Kalau keluarnya astagfirullah, la ilaha illallah, berarti insya Allah tuh pada saat nanti mau mati, ya itu kalimat yang keluar. Karena spontanitas apa yang ada di dalam hati itu nggak bisa dibohongin, itulah yang keluar. Makanya saya sering agak miris ya, melihat orang yang latah, karena khawatirnya nanti pada saat akhir hidupnya begitu kalimat yang keluar itu, dicolek, ya misalnya gitu, lontong lu misalnya gitu. Karena itu membiasakan hati, membiasakan diri, mulutnya itu keluar sesuatu kalimat yang nanti akan lama-lama terpatri di dalam hatinya, dan itulah yang akan menjadi kebiasaan. Sehingga sebaiknya kita makanya membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah, mematrikan terutama kalimat la ilaha illallah itu, supaya pada saat minimalnya kaget atau apa kita, itulah yang kalimat yang terucap, sehingga diharapkan di akhir hayatnya nanti bisa terucap juga kalimat yang seperti itu, karena sudah terbiasa dan sudah terpatri di dalam hatinya. Jadi yang tertinggi adalah la ilaha illallah, yang terendah itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Itu juga cabang iman. Tuh. Jadi kalau di jalan, kita lagi jalan, tiba-tiba ada paku misalnya, ada batu yang kira-kira khawatir ada orang lewat nanti keganggu,
atau ada orang lewat nanti mencelakakan, nah itu disingkirkan dari jalan. Itu sudah termasuk dari cabang iman yang terlemah. Jadi kalau itu aja kita malas melakukan itu, nah berarti gimana ya, yang terlemah dari imannya. Jadi yang tertinggi itu tadi mengucapkan la ilaha illallah, yang terendah itu adalah menyingkirkan diri di jalan, dan malu itu adalah termasuk bagian di antara itu, di antara mengucapkan la ilaha illallah dan menyingkirkan diri di jalan itu adalah ada malu, yang merupakan bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping dua hadis tadi ada satu ayat ya. Satu ayat ini yang luar biasa, kita mungkin pernah pernah mendengar juga atau pernah belajar juga, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 260. Kita coba buka. Ini mengenai dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulu Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, rabbi arini, perlihatkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang udah mati. Tuh. Nabi Ibrahim aja kelihatan ragu-ragu gitu, emang bisa, bener nggak sih Allah bisa menghidupin orang mati, bagaimana caranya gitu. Allah bertanya, qala awalam tu'min, kamu nggak yakin, lu nggak yakin sama gue, gitu kira-kira. Oh enggak gitu ya Allah, nggak yakin lu. Allah lah nggak langsung ngabulin, nanya dulu, nggak yakin lu gitu sama gue, lu ngeremehin gue, meragukan gue, kira-kira gitu kalimatnya. Nabi Ibrahim berkata, qala bala, enggak gitu ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, itu hanya saja aku pengen hatiku ini tenang. Jadi Nabi Ibrahim lah, seorang nabi, imannya itu kadang-kadang bergejolak hatinya, keimanannya, karena balik lagi manusia kan terkadang butuh bukti. Apalagi kita orang biasa, ya, Nabi aja begitu, bergejolak hatinya. Kenapa butuh bukti? Bener nggak sih? Emang orang yang udah mati bisa hidup lagi? Kayak panjang nih ayat ini diceritakan di sini. Saya baca terjemahannya aja ya. Jadi kamu meragu, ya udah, kalau kamu memang buat menenangkan hatimu, kata Allah, kira-kira gitu ya. Jadi bukan karena nggak iman, tapi ingin hatinya itu nggak bergejolak, hatinya tenang. Kamu ambil, kata Allah, tangkap tuh 4 ekor burung, kamu cincang-cincang. Ini di ayat ini kalau dibaca lengkap. Kamu cincang semua, potong-potong kakinya, kepalanya, ekornya, badannya, sayapnya, semua dijadikan satu, ya kan? Habis itu potongan-potongan itu kamu taruh di 4 bukit yang berbeda. Separuh di sana, separuh di sana, ada 4 bukit yang berbeda. Habis itu kamu berdiri di tengah-tengah bukit itu. Kamu panggil tuh burung, panggil sama Nabi Ibrahim. Burung, datang. Dia itu datang lagi, potongan-potongannya itu melayang-layang di udara. Kepalanya nyatu dengan badannya, dengan ekornya, dengan sayapnya. Dan kemudian terbang depan Nabi Ibrahim, 4-4-nya hidup lagi. Tuh. Jadi dengan begitu tenanglah hati Nabi. Oh iya bener ya, gitu caranya ternyata ngidupin orang mati tuh. Jadi bagi Allah ya gampang aja kalau mau ya, mau hidupin orang mati nggak ada yang susah. Dan itu adalah salah satu daripada bentuk keimanan. Makanya iman itu yazidu wa yanqus tadi, bisa bertambah bisa berkurang. Dengan adanya tontonan tadi, bukti Allah menghidupkan yang sudah mati, maka Nabi Ibrahim hatinya menjadi tenang.
Oh iya benar, oh caranya begini ternyata. Apakah kita bisa seperti itu? Ya enggak, lo siapa lo? Pengen melihat pertunjukan yang luar biasa dahsyat. Kita mah dengar ceritanya aja, percaya aja sama Nabi Ibrahim, percaya aja sama Al-Quran gitu. Enggak perlu kita melihat langsung bukti. Karena kalau manusia biasa melihat langsung bukti, takut nanti diminta pertanggungjawabannya berat di akhirat. Kayak umatnya Nabi Musa alaihissalam, melihat langsung bukti bagaimana laut terbelah waktu dikejar-kejar Fir'aun, bagaimana mereka menyeberangi Laut Merah sampai di ujung, kemudian Fir'aun mengejar, dan bagaimana melihat dengan mata kepala sendiri akhirnya tertutup kembali sehingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi akhirnya apa yang ada? Ujung-ujungnya bikin patung sapi, bikin patung sapi disembah, begitu. Jadi bagi manusia biasa kayak kita nggak usah deh aneh terlalu melihat bukti-bukti kayak gitu, mukjizat-mukjizat. Karena begitu nanti menyimpang, dosanya lebih gede. Kenapa? Kita udah dikasih bukti. Gitu loh. Tapi kalau kita nggak lihat bukti, kemudian berdosa, menyimpang, ampunannya masih gampang. Kenapa? Karena belum ada bukti yang kita lihat secara langsung. Ya kan? Beda sama para nabi dan para umat terdahulu, udah melihat langsung bukti. Ngelihat, oh, Rasulullah bisa keluar air dari tangannya. Nggak ada hadisnya itu ya. Banyak, Rasulullah bisa membelah bulan, dan seterusnya. Kita kan nggak melihat langsung, hanya mendengar cerita aja katanya, gitu. Dan katanya aja. Tapi dengan katanya itu kita harus di situ keimanan kita teruji. Kata Rasulullah, bagi manusia biasa sangat wajar kalau imannya itu bergejolak. Sangat wajar karena para nabi pun begitu. Contohnya di dalam ayat ini Nabi Ibrahim pun begitu, imannya bergejolak. Dengan melihat langsung bukti, oh benar burung bisa hidup lagi hanya dengan dipanggil, menyatu lagi mana yang sudah tadi terpotong-potong, maka tenanglah hatinya. Hatinya tenang, arti imannya bertambah, gitu. Wah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita di pagi ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya, monggo Pak. Ya, tadi bicara soal iman, atau 52 syahadat dan yakin. Ya. Saya mengalami sendiri ya Pak. Dan pada saat itu saya membaca dan saya meyakini, oh ini yang benar. Ya, pada saat merasakan ini yang benar, bahwa dia ada Tuhan Allah, itu apa iman kita sudah tertanam. Sudah. Ya. Tuh. Karena terpikir saya kan antara keyakinan, iman dan berdosa itu satu rangkaian Ya. yang terpisahkan. Dan itu saya yakini bahwa Allah itu benar Tuhan yang Maha Esa. Situlah keyakinan saya. Karena saya pada saat saya ucapkan saya mengalami kan memang dalam kondisi usia saya itu cukup dewasa ya. Jadi saya benar-benar memahami. Oh iya, kalau tiada Tuhan tiada Allah. Jadi kan memang kita berarti sudah tertanam yang sana. Ya. Betul. Jadi memang untuk mengawali hal tersebut tentu tadi yang saya bilang ada benih, ya, namanya benih. Ya. Ada benih iman dulu. Maka tadi tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Nah, membenarkan dulu dalam hati itu benih iman. Wa taqriru bil lisan, kemudian mengikrarkan dengan 2 kalimat syahadat bahwa saya orang beriman, saya masuk Islam. Tapi itu tidak cukup kata ulama. Tadi harus dilaksanakan juga wal amalu bil arkan, dilaksanakan ibadah-ibadahnya untuk membuktikan imannya itu benar. Gitu. Karena ada orang yang masuk Islam bersyahadat hanya karena dia mau kawin. Ada juga yang begitu, banyak. Dia bersyahadat cuman hanya karena apa? Mau kawin. Bininya, calon bininya itu orang Islam.
Dianya laki-lakinya orang Kristen misalnya, masuk Islam. Orang Muslim hanya pada saat kawin doang, habis kawin balik lagi. Gitu. Ada yang begitu. Sehingga harus dibuktikan. Ya kan, dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah, dengan amalan sehari-hari. Bener nggak dia beriman? Sholat nggak? Nah, puasa nggak kalau Ramadan dan seterusnya. Jadi nggak cukup dengan meyakini dalam hati, mengikrarkan dalam lisan, tapi harus dibuktikan dengan amalan sehari-hari. Barulah imannya terbukti. Oh benar, engkau adalah orang yang beriman. Itu panas ya? Iya. Jadi memang terasa indah ya Pak, karena saya begitu yakin dan implementasinya outputnya ya harus sholat. Iya betul. Ya, harus belajar, harus sholat. Jadi kewajiban itu kan implementasi dari keyakinan kita ini. Iya betul ya. Ya emang nikmatnya berasa bagi orang yang memang baru masuk Islamnya. Beda dengan orang yang kayak saya yang Islamnya dari kecil, Islam turunan, tidak merasakan gejolak hati dari awal gitu. Pokoknya ngikutin orang tua aja, kata orang tua suruh sholat ya sholat, suruh baca puasa. Menemukan sholat, menemukan puasa itu bukan berdasarkan keyakinan yang mendalam di awal itu, bukan gejolak, bukan, tapi hanya ikut-ikutan awalnya begitu sehingga menjadi kebiasaan dan seterusnya. Tapi kalau kayak Pak Anies ini kan betul-betul menemukan, kan, memilih sendiri, bergejolak hatinya sehingga pasti nikmatnya beda. Karena sholat pertama itu Pak Anies dalam kondisi dalam kondisi dosanya 0. Ya kan, dosanya 0, enaknya gitu. Ya, kalau kayak kita kan banyak dosanya. Pak Anies dosanya mulai dihitung ibarat pom bensin itu dari 0 ya Pak, itu mau dihitung pada saat syahadat itulah dihitung argonya. Iya, karena kalau imannya benar dari hati gitu loh, pasti menangis dia. Nggak usah orang mengucapkan syahadat, kita yang mendengarnya aja menangis gitu, masya Allah gitu. Kita merasa terharu dengan ada orang yang mengucapkan syahadat tapi dari dalam hati, bukan hanya sekedar ada tujuan tertentu ya, kayak tadi itu orang kawin doang misalnya. Dan tadi Pak Chandra, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan non muslim ya, nggak sering bergaul. Tapi dia tuh sering kalau misalnya menegur supirnya atau apa, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus kadang-kadang dia bilang la ilaha illallah. Saya bilang kok tahu dari mana nih orang itu? Karena telepon saya di assalamualaikum. Saya pikir dalam hati saya tinggal bawa ke masjid aja nih orang. Ya. Dia sering tuh kemarin sebelum telepon saya Pak, siapa lain syukur apa segala macam. Kalau saya assalamualaikum, mau saya nggak jawab juga nggak enak, gitu kan? Saya jawab ya waalaikumsalam gitu kan. Ya gitu siapa itu ya, tapi dia non muslim. Ya. Dulu waktu dia masih kecil di Jakarta kotanya sering main-main di masjid juga bagaimana. Ya dia kebiasaan. Sampai sekarang pun kalau ngomong tuh bukan mau sialan enggak, ya ngomong kayak gitu kan. Ya memang sudah menjadi, karena sudah menjadi adat di masyarakat ya, seperti teman saya juga ada yang kayak gitu, non muslim ya memang karena sudah biasa bergaul itu ya, tapi bukan dari hati biasanya gitu ya, itu kan hanya kebiasaan aja, kayak orang latah, latah biasa aja seperti itu, bukan dari hati, sehingga ya mudah-mudahan sih kalau dapat hidayah ya, mudah-mudahan kalau misalnya dari hati suatu saat bisa nanti bisa mengikrarkan ya, mengucapkan kalimat syahadat. Mudah-mudahan seperti itu, kita doakan aja, mudah-mudahan dapat hidayah gitu loh. Cuman memang ya banyak juga yang seperti itu, tapi karena tidak dari hati, hanya kebiasaan aja supaya dia kelihatan tidak berbeda, kelihatan bisa membaur gitu dengan teman-temannya atau sekelilingnya yang memang muslim, rata-rata kan muslim, sehingga dia nggak kelihatan berbeda, dia bisa kelihatan membaur gitu. Ya, seperti itu sih ininya. Tapi mudah-mudahan ya kita doakan aja, mudah-mudahan nanti dapat hidayah gitu. Yang lainnya ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kan
orang itu awalnya mungkin udah syahadat ya, beriman berarti kan ya. Tetapi kesehariannya mungkin dari hari ke hari itu kebanyakan maksiat, misalkan berbohong gitu ya. Terus ngomongnya nggak hilang-hilang terus aja gitu. Nah gimana? Apakah imannya itu terkikis atau hilang? Jadi hilang gitu atau tertutup gitu? Penjelasannya. Baik, jadi para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang ekstrim. Yang ekstrim itu mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa dihukumi kafir itu ekstrim. Memang ada sebagian kecil tapi ya. Jadi bagi mereka mengatakan bahwa kalau orang itu berbuat dosa ya berarti tadi itu karena iman itu bisa menambah, bisa berkurang. Kalau terus-terusan dia berbuat maksiat, berkurang lama-lama habis imannya. Akhirnya dia kategorinya kafir. Itu ekstrim seperti itu ada. Bahkan lebih ekstrim lagi kalau udah kafir ya adalah halal darahnya. Itu sangat ekstrim ya. Cuman bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama secara umum ya, berijma bahwa itu kategorinya bukan kategori orang kafir yang kemudian makin lama imannya makin habis, enggak. Tapi itu kategori orang yang berbuat dosa gitu. Orang yang berbuat dosa atau disebut dalam istilah adalah ya orang berbuat dosa aja. Kalau berbuat dosa kan Allah Maha Pengampun begitu kira-kira ya. Jadi saat dia mungkin berbohong atau bermaksud dosa ya, mungkin dia suatu saat tersadar, kemudian dia bertobat, ya kembali lagi imannya gitu. Dosa lagi, ya turun lagi, nanti tobat lagi, balik lagi, ya begitu. Iramanya seperti itu kira-kira. Cuma memang kalau yang nggak tobat-tobat ini nggak masalah ya, nggak tobat terus saja. Padahal Allah pintu tobatnya senantiasa terbuka, itu yang sangat disayangkan. Tapi para ulama tidak mengkategorikan orang tersebut sebagai orang kafir ya. Tapi lebih ke arah ya orang yang berbuat dosa, fasik aja. Fasik dan fasik. Maksudnya kategori yang fasik, orang yang berbuat dosa itu aja. Tapi tidak sampai kalau dia mengkafirkan dia, kecuali dia memang berbuat syirik. Nah itu beda. Jadi dia Islam, mungkin sholat nggak pernah, apa nggak pernah ya, tapi kadang datang ke ke pohon-pohon tertentu gitu kan dan sebagainya gitu kan. Ya, jadi artinya kan ada juga ya tetangga kita kemarin ya waktu itu meninggalkan, kita bingung nih mau sholatin apa enggak gitu loh, karena sholat nggak pernah, tapi kelihatannya dia mengamalkan hal-hal yang mistis misalnya gitu. Ada juga yang seperti itu, ya, sangat disayangkan sih. Cuman para ulama tidak secara ekstrim menghukumi orang tersebut sebagai orang yang kafir, tapi hanya sebagai orang yang fasik aja. Karena menghukumi seseorang itu dengan kafir tuh kita harus hati-hati ya, berbahaya. Sebab kalau dia itu tidak kafir, maka kitalah orang yang menuduh dia kafir jadi kafir, berbalik kepada kita. Sehingga para ulama sangat berhati-hati ya, dalam hal tersebut. Gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bedanya terhadap hidayah Pak. Antara iman dan hidayah. Apa hidayah itu orang mengendalikan ke kita itu menambah keimanan kita atau adarnya Allah udah kadar iman kita Allah udah kata Pak, kamu tuh saya kasih hidayah juga karena nama-nama iman gitu. Ada intinya kayak Pak ya. Bedanya antara hidayah ini. Coba kamu saya kasih hidayah, kalau kamu nambah gitu. Ya sebenarnya hidayah itu pada dasarnya selalu ada. Itu kan orangnya mau nggak membuka hatinya gitu kan. Tadi yang ayat yang dibaca Pak Ale pada saat sebutan gitu. Fi qulubihim maradu, di dalam hatinya itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradu, Allah tambahkan penyakitnya. Jadi sebenarnya udah ada, bibit penyakitnya udah ada. Tapi karena dia tuh bandel, dikasih ini nggak mau dia gitu loh. Ibaratnya kita sama anak nih, ya kan, kita ngasih suruh belajar, main mulu, main game mulu, ya kan, pacaran mulu misalnya gitu. Kita udah tahu, lu nggak bakalan lulus ini, kita udah tahu. Udah terserah lu lah, mau ngapa, mau jungkir balik apa, bodo amat gitu. Akhirnya begitu, ya kan, dinasihatin udah, diomelin udah, segala macam udah gitu.
Tapi tetap aja ngebandel ya, selalu lah urusan lu, gitu kira-kira. Jadi semacam itu. Jadi di dalam hati sudah ada penyakit, lalu lu tahu, nah ini ada penyakit itu. Tapi dikasih tahu kan. Fir'aun aja yang segitu dahsyatnya, Allah utus Nabi Musa. Tuh, artinya apa? Ya Allah menunjukkan kepada kita semua ya, umat manusia, bahwa ya pintu taubat itu selalu terbuka dan pintu hidayah itu selalu diberikan oleh Allah. Apalagi bagi kita ya, Fir'aun aja yang udah keterlaluan ya, menyatakan dirinya Tuhan, masih loh dikirim Musa. Nggak langsung dihukum gitu loh, enggak, kasih Musa, kirim Musa peringatan, nggak mau juga ya sudah, ya kan? Itu kan hidayah. Musa itu membawa hidayah alaihissalam, mengingatkan pada Fir'aun gitu. Kita juga sama, setiap hari kita diingatkan dalam kuliah subuh, dalam ceramah di YouTube, ya kan, ceramah di TV, ceramah di radio. Mau nggak dengerin gitu. Jadi hidayah itu seperti itu. Sangat mudah sekarang, zaman sekarang itu mendapatkan hidayah sebetulnya kalau mau ya, karena sumbernya sudah banyak. Zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada YouTube, nggak ada HP. Jadi orang-orang zaman sekarang terutama ya, kalau misalnya dia masih mengaku tidak mendapat hidayah, itu keterlaluan. Karena bukti udah begitu banyak hidayah gitu kan. Buktinya tuh temannya Pak Chandra ngomongnya begitu, artinya dia udah mungkin setengahnya udah mau mendekati hidayah. Karena memang kalimat-kalimat seperti itu, omongan seperti itu ya kan, pasti akan terdengar senantiasa oleh mereka yang merasa dirinya belum mendapat hidayah, pasti terdengar. Hanya aja mau nggak membuka hatinya. Tuh, kalau dia mau membuka sedikit aja hatinya tentang seperti itu, maka Allah akan masuk langsung set gitu. Nah ini masuk. Jadi kalau nggak mau, bodo amat. Nah udah susah. Intinya ini hidayah sebenarnya setiap orang ada ya Pak? Ada. Tapi mau nggak dia membuka hatinya? Mau objektif, ini itu objektif membuka hatinya nggak? Jangan-jangan ini yang benar gitu. Hanya tinggal kita gimana menerjemahkannya. Iya, betul. Hidayah itu ada di sekeliling kita setiap saat. Mau nggak kita ngambil, gitu aja bedanya. Sehingga Allah tidak bisa dituduh nanti di akhirat. Ya, contoh saya pengalaman saya Pak, ya saya anggap hidayah karena pertama kali saya mendapatkan itu karena saya lihat waktu saya sekolah di Bandung ya cuma saya lihat pembantu sholat. Kok sholat begini, pakai gini. Awalnya saya pikir itu kuntilanak, awalnya Pak. Lanjutkan nanti sambil rekaman di depan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada suatu kesalahan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.